Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dahulu. Mohon untuk ketua kelas dipimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah, dan jadikanlah aku anak yang saleh. Amin. Berikan salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Eskosa. Bisa, juara. Juara kalian. Ya, sebelum memulai pelajaran, tolong dilihat kiri kanannya. Temennya ada yang tidak masuk hari ini? Dadah, kiri kanannya sebelah bangku nih, jajarannya. Jajarannya dadah. Lengkap? Lengkap hari ini? Lengkap. Oke, mari kita mulai pembelajaran hari ini adalah apa? Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tentang apa? Pancasila dalam kebiasaan hidup. Pancasila. Masih ingat kan pelajaran kemarin tentang Pancasila? Masih. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Hitungan keempat kita mau mulai. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri.
itu kalian perhatikan video yang sudah Pak Pri siapkan. Diperhatikan di sini nanti ada apa? Pembelajaran kalian hari ini. Sikap-sikap dari sila Pancasila yang nanti akan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tolong disimak video berikut. Hari ini kita belajar tentang pengamalan nilai-nilai dari setiap sila Pancasila. Sekarang, mari kita lihat cerita pengalaman Mamat dan Mimi ketika mereka mengamalkan nilai-nilai dari sila Pancasila. Assalamualaikum, namaku Mamat. Hobiku membaca dan bermain sepak bola. Dan ini sahabatku. Halo teman-teman, namaku Mimi. Aku dan Mamat bersahabat sejak kami TK loh. Rumah kami juga berdekatan. Hobiku menanam bunga dan membantu ibu memasak. Nah, teman-teman, ayo belajar bersama kami. Kami akan menceritakan pengalaman kami ketika mengamalkan nilai-nilai dari setiap sila dalam Pancasila, baik di rumah maupun di sekolah. Ini adalah pengalamanku ketika sholat berjamaah bersama ayah, ibu, dan saudaraku. Selanjutnya adalah pengalamanku bersama ibuku ketika sembahyang di tempat ibadah agamaku, yaitu di wihara. Jadi, Mamat dan aku tidak pernah meninggalkan kewajiban untuk menyembah Tuhan kita masing-masing. Nah, ini adalah pengamalan sila pertama Pancasila ketika kami di sekolah. Saat itu, kelasku dan Mamat mendapat jadwal sholat zuhur berjamaah di sekolah. Karena agama dan kepercayaanku berbeda dengan teman-temanku, jadi aku memilih menunggu teman-temanku di halaman musola supaya aku tidak mengganggu mereka yang akan melaksanakan sholat. Ini adalah pengalamanku ketika aku membantu ayah membersihkan kebun di depan rumah. Pagi itu, melihat ayah sedang menyapu kebun sendirian. Segera, aku mengambilnya dan membantunya memasukkan sampah ke dalam tempat sampah. Ini adalah pengalamanku ketika melihat ibuku dari pasar. Ibu terlihat sangat lelah karena membawa barang belanjaan yang banyak. Segera, aku mendekatinya dan membantu membawakan barang belanjaan ibu. Nah, teman-teman, pengalamanku dan Mimi ini merupakan salah satu contoh pengamalan nilai dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab di rumah. Ini adalah pengalamanku dan Mamat ketika di sekolah. Ada temanku yang bernama Robi dan Robi. Mereka sedang berkelahi di halaman kelas. Mengapa mereka berkelahi? Segera, aku dan Mamat melerai keduanya, dibantu oleh teman-teman kami yang lain. Nah, karena kejadian ini, Mamat, aku, beserta teman-teman yang lain telah mengamalkan nilai dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab di lingkungan sekolah. Teman-teman, pernahkah kalian di rumah diganggu oleh adik atau saudara kalian? Nah, sama sepertiku. Ini adalah pengalamanku ketika aku bermain bola. Tiba-tiba adikku meminta bolaku karena dia ingin bermain dengan bola itu. Aku pun mengalah dan memberikan bola itu kepada adikku karena aku sangat menyayangi adikku. Ayah dan ibuku
kita sendiri maupun dengan orang lain. Karena dengan begitu kita akan terbiasa untuk saling menyayangi sesama, sehingga kita akan terlatih untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Teman-teman, salah satu contoh pemaparan sila pendidikan di sekolah adalah mengikuti pawai budaya di sekolah dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Inggris. Kami memakai pakaian adat khas daerah seperti baju adat Jawa, Sumatera, Madura, ataupun daerah yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa budaya Indonesia sangatlah beragam. Karena perbedaan tersebut, kita bisa menjadi bangsa yang bersatu dengan sikap kita yang saling menghargai dan menghormati perbedaan di antara kita. Teman-teman, menghormati orang lain dan menghargai pendapat orang lain ketika bermusyawarah adalah suatu sikap yang mulia. Seperti halnya yang keluargaku lakukan. Kami sedang bermusyawarah bersama menentukan tujuan di mana kami akan berlibur. Ketika bermusyawarah, keluargaku saling menghargai pendapat anggota keluarga yang lainnya. Teman-teman, ini adalah pengalamanku di kelas. Ketika bermusyawarah menentukan siapakah ketua kelas kami. Ibu guru yang memimpin musyawarah kelas ini dengan baik. Ibu guru juga menuliskan di papan tulis berapa nama temanku yang akan dipilih menjadi ketua kelas. Lalu, kami memilih salah satu di antara beberapa nama tersebut. Kemudian, kami menuliskannya di kertas kecil yang sebelumnya telah dibagikan oleh ibu guru. Setelah itu, kertas tersebut dikumpulkan kepada ibu guru dan dibacakan siapakah nama yang paling banyak terpilih oleh teman-teman. Setelah itu, ibu guru menawarkan kembali kepada kami. Apakah ada yang keberatan dengan keputusan musyawarah dan pemilihan ketua kelas ini? Apakah semuanya sudah setuju? Serentak temanku menjawab, "Setuju, Bu Guru." Nah, itulah teman-teman pengalaman sila keempat yang telah dilakukan di sekolah. Teman-teman, ini adalah contoh pengalamanku mengamalkan sila kelima di lingkungan rumah. Sore itu, aku membantu keluarga saudaraku dari Papua, yaitu Bubu dan Malik. Mereka sedang menata garas di rumahnya, karena mereka baru saja pindah rumah di dekat rumahku. Walaupun mereka berdua berbeda suku denganku, kami tetap harus saling tolong-menolong dan saling menghargai. Teman-teman, ini adalah pengalamanku ketika membantu ibu guru mengumpulkan uang teman sekelasku untuk bakti sosial kepada temanku yang tertimpa musibah. Kemudian, sepulang sekolah kami berencana untuk mengunjungi rumah teman kami yang tertimpa musibah. Nah, teman-teman, sikapku dan teman-temanku ini merupakan pengamalan dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, ketika ada saudara atau teman yang sedang mengalami kesulitan, sebaiknya kita bantu. Karena manusia itu adalah makhluk sosial, yang berarti manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Teman-temanku semua, kalian hebat karena sudah belajar dan memperhatikan cerita kami tentang pengalaman kami ketika mengamalkan nilai-nilai dalam sila Pancasila di kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Teman-teman, jangan lupa mengamalkannya ya, seperti kami. Kita harus selalu hormat kepada orang yang usianya lebih tua daripada kita, dan saling mengasihi atau menyayangi kepada teman kita. Dengan begitu, kita akan menjadi manusia yang berakhlak mulia yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Nah, teman-teman, sekarang ayo kita kerjakan bersama kuis berikut ini.
Ayo sambil Dengarkan lihat. dengan baik ya teman-teman. Tadi kalian kan Kalian memiliki waktu. kalian tadi sudah menyimak video, ya? Ya. Sambil dilihat, sambil dijawab. Secara lisan aja, tidak usah 30 tulis. detik untuk menjawab satu soal. Kuis ini terdiri dari 10 soal. Apa kalian siap? Ayo kerjakan. Soal nomor 1. Cinta tanah air termasuk? Sila? Sila? Cinta tanah air. Ayo, sila. Persatuan Indonesia. Nomor 2. Sila kelima. Sikap yang tidak. Berarti yang tidak loh ya. D. Beribadah sesuai dengan agama yang dianut, termasuk pengamalan sila berapa? 1. Pinter kalian, berarti menyimak tadi apa? Video tadi. Nomor 3. Sila ke-1. Nomor 4. Ayo, bermusyawarah. Itu sila keempat. Pintar. Bakti sosial. Berapa? Kedua apa bunyinya? Kemanusiaan beradab. Jos. Bagus. Berarti paham, kalian sudah paham dari video tadi. Tidak mencerminkan. Mementingkan diri sendiri. Seharusnya apa? Kalau mencerminkan, seharusnya apa? Mementingkan kepentingan umum. Mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan atau diri sendiri. Bisa. Nomor 7. Membantu ibu masak dan membersihkan rumah tadi apa? Bu? Iya. Nomor Rajin beribadah. Silakan. Melarang teman yang sudah bertengkar. Pak, persatuan Indonesia. Silakan Pak. Mana? Bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. time is over. Jangan lupa belajar yang rajin ya teman-teman. Tuh, Terima ya. kasih. Jadi kalian tadi menyimak apa yang isi di dalam video tersebut. Karena apa? Karena kalian begitu ada pertanyaan, kalian bisa menjawab dengan benar. Berikutnya,
adalah rangkuman dari video itu sudah Pak Pri rangkumkan di sini. Perhatikan penjelasan Pak Pri. Karena apa? Nanti di akhir penjelasan ada namanya tugas. Tugas mulai dari tugas mandiri dan tugas ke kelompok. Masih semangat? Tepuk semangat. Kurang semangat. Tepuk semangat. Ya, materi kita hari ini adalah masih seperti yang tadi. Apa? Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bab 1.2 Pancasila kebiasaan di buku. Tujuan pembelajaran ini adalah siswa dapat menjelaskan makna sila pada Pancasila. Siswa dapat memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan sila pada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat menghargai keberagaman pendapat dalam bermasyarakat. Yang kedua tadi sudah jelas, ya kan? Terus, sekarang apa itu Pancasila? Masih ingat? Masih. Pancasila terdiri dari dua apa? Dua kata. Yang pertama adalah yang kedua adalah sila. Arti dari panca? Lima. Arti dari sila? Norma bisa, aturan dasar bisa. Jadi kalau Pancasila itu bisa diartikan 5 aturan dasar. Terus kalian tentu masih hafal lagu apa? Coba kita lakukan, nyanyikan lagu Garuda Pancasila dalam hitungan ketiga. Kita mulai 1, 2, 3. Garuda masih ingat? Mulai dari sila. Pancasila ada berapa? 5. Masih ingat lambang sila pertama? Masih. Apa? Bintang. Bintang. Bunyinya? Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua? Apa? Rantai emas. Bunyinya? Yang ketiga? Pohon beringin. Bunyinya? Persatuan Indonesia. Indonesia. Yang keempat? Banteng. Bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan yang terakhir? Pas. Bunyinya? Tepuk tangan buat kalian. Benar kalian hebat, sudah hafal, masih hafal semuanya. Mulai dari lambang, bunyinya gimana? Ya. Selanjutnya adalah setiap simbol sila pada Pancasila mencerminkan nilai
sesuai bunyi sila tersebut. Itu maksudnya apa? Seperti tadi ketuhanan. Itu seperti contohnya apa? Beribadah sesuai agamanya. Kemanusiaan apa? Membantu teman yang kesusahan. Persatuan apa? Melerai teman yang berkelahi dan sebagainya ya. Terus nilai-nilai yang terkandung adalah nilai ketuhanan. Contohnya apa tadi? Beribadah. Kedua, kemanusiaan. Apa? Persatuan. Melerai teman yang berkelahi. Kerakyatan. Bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Keadilan. Apa? Adil apa? Adil. Nah, tidak membeda-bedakan teman. Kalian berteman maunya sama ini enggak? Harus semua semuanya. Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila sebagai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Jadi nilai-nilai itu adalah sudah dari turun-temurun dan warisan nenek moyang sudah diterapkan dari dahulu. Nilai-nilai itu perlu kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksud agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai dan aman, biar tidak ada perkelahian karena ada persatuan. Terus tidak ada perbedaan agama yang menyebabkan pertikaian. Itu seperti sila pertama, saling menghormati teman yang sedang menjalankan ibadah walaupun itu bukan seagama dengan kita. Contoh nilai ketuhanan yang Maha Esa. Apa? Nah, itu ada yang beribadah, berdoa sebelum makan, ada yang beribadah sholat, ada yang di pura, ada yang di wihara, ada yang di gereja. Terus beriman pada Tuhan Yang Maha Esa. Tuh contohnya saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda, tidak memaksakan agama. Jangan terus koncomu pengaruhi, biarpun itu agamanya tidak sama dengan kalian. Ayo melok agamaku, itu tidak boleh, itu memaksakan. Ayo melok tidak boleh ya. Terus yang kedua, nilai kemanusiaan. Itu sila kedua, apa contohnya? Tuh, menyantuni anak yatim, terus memberikan fakir miskin. Itu bisa mengakui persamaan derajat. Karena apa? Manusia itu di mata Tuhan itu sama derajatnya, ya kan? Sesama manusia. Mengembangkan rasa saling mencintai dan tenggang rasa, saling membantu, mencintai, berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Kalau kamu benar gak usah takut, ya. Terus merasa benar harus depan, suruh mengerjakan, yakin benar, maju, nggak usah takut ya, kayak gitu loh. Jadi yakin. Terus nilai persatuan. Contohnya ini apa? Bertolong. Ini kerja bakti. Terus ini apa? Menjaga persatuan kesatuan bangsa itu dengan cara bergotong royong itu, saling ngobrol, saling bercanda, menjadi lebih akrab. Itu dengan cara itu. Menerapkan sikap cinta tanah air dan rela berkorban, memajukan pergaulan demi persatuan bangsa. Bergaul enggak harus orang Jawa bergaul kalau orang Jawa kan enggak. Mau Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Baduy, itu kita bebas bergaul. Yang penting kita saling menghormati biar tercipta suasana persatuan dan kesatuan bangsa. Terus contoh nilai kerakyatan atau sila keempat. Contohnya apa?
Nah, ini pasti kalian sering lakukan kan? Waktu awal kalian kenaikan kelas pasti, ya kan? Dipilih siapa calonnya, dipilih dengan apa? Surat suara, menggunakan pilihan surat suara. Terus contoh yang kedua adalah rembuk desa atau permusyawaratan di desa. Cirinya apa? Musyawarah itu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Jadi musyawarah itu sifatnya apa? Hasil musyawarah itu sifatnya mengikat, suka nggak suka, karena itu sudah ditentukan melalui suara terbanyak. Kalian harus menerima, kalian harus menjalankan, tidak memaksakan kehendak orang lain. Kalau seumpama Rayyan punya pilihan si A, Irul punya pilihan si B, tidak boleh Irul maksudnya itu melaku pilih si B, tidak boleh. Biar kata hatinya sendiri-sendiri, ya, punya pilihannya sendiri, nggak harus dipengaruhi, nggak harus dipaksa. Mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, nggak harus semua diputuskan sendiri. Kalau kelompok nanti kalian waktu kerja kelompok kalian harus bisa bermusyawarah. Ini bener sih, oh ini ditulis ini. Nah itu namanya kerjasama atau musyawarah. Termasuk keadilan, contohnya, nah ini dalam sekolahan adil, semuanya murid itu mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Gak terus anak wong sugih, anak lurah, anak bupati terus diistimewakan, enggak, sama, semuanya sama. Masalah pembelajaran atau apa sama, peraturan, seragam disamakan. Anak bupati yang bawa merah putih dia pakai apa seragam yang lain, tidak boleh, ya. Itu namanya keadilan di sekolah. Nah ini kalau di keluarga apa, mendapat kasih sayang yang sama. Kamu dengan adikmu nggak mungkin dibedakan kasih sayangnya sama kalian, ya kan? Mungkin perasaan kalian, tapi itu enggak, karena adikmu masih kecil, butuh lebih ekstra. Dikira nanti dibedakan, enggak. Orang tua itu tidak mungkin membedakan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Menghindari sifat pemborosan itu termasuk, ya. Istilah bekerja keras itu termasuk. Mengembangkan sikap adil, menghormati orang lain. Nah itu yang contoh yang gambar itu yang poin 3, adil dan menghormati orang lain dan terima kasih. Nah setelah apa pembelajaran tadi, Pak Pri ada tugas untuk kalian, ya, tugas mandiri dan tugas kelompok. Nanti kerjakan sesuai yang ada di lembaran yang akan Pak Pri berikan. Gimana? Masih semangat? Masih bisa dilanjut? Coba saya mau tes. Pakai tepuk siang, malam, pagi. Bila belum buka pagi, malam. Ayo, belum konsen. Berarti belum siap kalian untuk menerima ini semua. Pagi, siang, malam. Tepuk tangan untuk kalian. Ya, ini dikerjakan. Di situ ada contoh soalnya, dikerjakan kelompok. Ini masih tugas kelompok. Tugas kelompok. Ya.
Ini kan kelompoknya ada 5. Silanya ada 5. Jadi setiap kelompok mengerjakan satu contoh pengamalan. Seperti ini, kelompok ketuhanan, kemanusiaan, terus persatuan, kerakyatan dan keadilan. Berarti Asam sila berapa? 5. Kirul sila? 4. Anggi sila? 3. Praja sila? 2. Sisa sila? 1 ya, dikerjakan. Setelah itu nanti dipresentasikan contoh pengamalan Pancasila. Ayo ditulis jawabannya. Ayo tulis, kan 3 tok soalnya. Dah? Ayo, siapa yang mau maju mempresentasikan terlebih dahulu? Kelompok berapa? Kelompok 1 bisa ayo. Yang lain, kelompok yang lain persiapan ya, nanti mempresentasikan sila berapa? Siapa yang mau baca?
Dah, bentar. Untuk kelompok yang lain gimana presentasinya? Dari kelompok sudah jelas? Betul? Benar? Nah, oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya siapa yang mau ke depan? Kelompok berapa? Kelompok 2, ayo. Praja dan teman-temannya. Ayo, untuk kelompok yang lain gimana? Sudah jelas. Sudah jelas? Ada pertanyaan enggak? Enggak? Ada enggak? Enggak. Tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, ayo. Siapa yang mau membacakan? Siapa yang membacakan? Yang lain diperhatikan, nanti dikasih tanggapan. Gimana yang lain? Penjelasannya gimana? Jelas? Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok ya temen dibantu maju. Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Kelompok kerakyatan. Yo, baca nama Irul. Irul. Saya mau sama saya pada pernah ketemu. Gimana teman-teman? Pendapatnya kok kelompok 4? Sudah Ada pertanyaan? Iya. Dilanjut adalah kelompok terakhir, kelompok 5. Ayo yang baca siapa? Jam. Ya, mungkin gimana tanggapan kelompok 1, 2, 3, 4? Sudah. Ada pertanyaan? Iya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, sebelum kita masuk ke tugas, kita main game. Gamenya tapi sesuai dengan pembelajaran hari ini, yaitu menempel pada tempat yang sudah Pak Tri sediakan. Perwakilan kelompok ke depan memilih acak, nanti dapatnya di mana kamu letakkan sesuai yang benar. Ayo kelompok 1 maju. Salah satu maju, ambil, ditempelkan. Dari 1, 2, 3, 4, 5 itu sila Pancasila.
Ya, yang ini dulu. Ayo, ditempelkan, itunya dibuka. Ayo, yang kelima, Stefan. Di bawah, di bawah. Nah, di bawahnya. Ayo, Ciko. Gimana? Benar atau salah? Benar. Tangan buat teman-teman kalian. Yang kedua. Yang kedua. Sama. Satu kelompok satu. Diambil. Jadi ini masih sekitar pelajaran kita tadi. Kamu masih ingat ya apa yang Pak Pri sampaikan, apa yang Pak Pri rangkum tadi? Yang pertama bunyinya apa? Yang kedua bunyinya apa? Terus yang ketiga persatuan Indonesia. Rakyatan terus. Ya, tepuk tangan buat teman-teman. Terus masih ada dua. Sekarang satu kelompok satu dulu. Dipilih. Ayo, satu kelompok satu dulu. Ayo, masuk. Ya, satu dulu. Nah, itu pengamalan Pancasila. Sesuai sila berapa tadi kalau kalian mendengarkan, menyimak pasti bisa. Ayo, ditempelkan. Ayo. Sudah, ayo. Terus yang selanjutnya, yang belum maju. Satu lagi, satu lagi. Satu kelompok satu, ayo. Tadi sambil diingat-ingat mana yang saya tempelkan. Karena siapa tahu nanti kurang betul letaknya. Nah, coba dilihat yang nomor 1. Ya, gambarnya betul? Nih. Betul. Apa? Bintang. Terus bunyinya ketuhanan yang maha esa. Terus ini apa? Beribadah atau berdoa. Terus yang kedua. Betul? Ya, ada ketuhanan, ada yang berbagi, itu yang kedua. Yang ketiga, Persatuan Indonesia, contohnya gotong royong, kerja bakti, betul. Yang keempat, kerakyatan, simbolnya betul. Kegiatannya ini apa? Memilih musyawarah. Yang ini musyawarah di desa. Terus ini keadilan sosial. Apa? Adilan apa? Adil, tidak membeda-bedakan teman. Terus sila ke-5. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Terus berikutnya adalah tugas mandiri. Tugas mandiri
terdiri dari pilihan ganda dan isian. Pilihan ganda 3 langsung, kalau isiannya bisa di belakangnya. Paham? Kalau kalian masih mencermati, masih mengingat semua tadi, kalian tidak akan kesulitan mengerjakan hal-hal itu.
Sudah selesai semua? Sudah. Ya, kalau sudah selesai bisa dikumpulkan satu kelompok. Ya, sambil nunggu teman-teman ya. Temannya belum ada yang, masih ada yang belum jawab. Selesai.
Ya. Ayo, udah? Ayo, buruan. Udah? Ayo, buruan yuk, buruan. Ayo, buruan. Ya. Ya, sudah terkumpul semua. Jadi pembelajaran hari ini ya adalah penerapan kalian nilai-nilai Pancasila yang harus kalian terapkan nanti di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, keluarga, di lingkungan rumah maksudnya lingkungan keluarga dan di masyarakat. Kalian harus bisa menerapkan itu semua. Karena apa? Itu adalah nilai-nilai yang tercermin ada sila Pancasila. Masih ingat sila ke-1 tentang apa? Ketuhanan. Pokoknya yang berhubungan dengan Tuhan itu pasti sila ke-1. Yang kedua, kemanusiaan. Kiranya membantu, menolong, menjadi donatur itu sila kedua. Terus kalau sila ketiga itu apa? Berhubungan dengan gotong royong, kerja bakti. Itu kan sering kan dilakukan di lingkungan masyarakat. Kalau di rumah apa? Yang sering kalian lakukan adalah apa? Ya bersih-bersih rumah kalian sendiri, menyapu bisa. Menyapu itu termasuk apa? Sila berapa? Membantu siapa? Membantu ibu. Berarti sila kedua. Membantu ayah apa? Kalian apa? Contohnya membantu ayahmu apa? Menyapu itu pekerjaan ibu apa? Mencuci motor. Kalau yang punya mobil. Kalau yang punya motor, ya kan? Membantu pekerjaan ayah. Terus sila ketiga itu yang berhubungan dengan persatuan, ya, gotong royong, kerja bakti itu dilakukan dalam kebiasaan itu banyak dilakukan dalam masyarakat karena itu adat Indonesia. Adat orang Indonesia, apalagi orang-orang yang masih tinggal di daerah pedesaan. Kemungkinan kalau di daerah perkotaan sifat gotong royong itu sudah mulai punah. Karena apa? Semua sekarang pakai uang bayar. Ya. Kalau di desa masih gotong royong, cuma dapatnya apa? Makan makan minum, sama kalau biasa kalau orang laki-laki kan rokok itu. Kalau di kota beda lagi, tidak ada gotong royong, cuman membayar yang punya hajat itu. Terus yang keempat, kerakyatan itu yang biasanya berhubungan dengan musyawarah, pengambilan keputusan itu biasanya menggunakan sila keempat. Terus keadilan kalau di rumah seperti tadi sudah saya contohkan, kasih sayang orang tua itu nggak mungkin beda sama kalian dengan adikmu, dengan kakakmu, itu sama, ya. Jangan menganggap kamu berbeda-bedakan kasih sayangnya sama orang tua Anda. Terus di sekolah tidak ada perlakuan. Sini ada nggak anaknya orang kaya terus dibedakan? Gue itu gue sing pakai duit, ada nggak? Ada kan? Adil. Kamu anak si orang kaya, orang miskin,
suku A, suku B, semuanya sama fasilitasnya ini. Bisa memakai fasilitasnya semua sama, nggak ada yang bedakan. Oke. Dari pembelajaran hari ini, apa yang kamu dapat? Ayo. Apa? Siapa yang bisa? Apa yang kamu dapat dari pelajaran hari ini? Hah? Apa? Ya, dapat menyebutkan perilaku yang sesuai. Apa lagi? Apa? Ya, menyebutkan terus apa? Sama apa? Menunjukkan perilaku. Terus apa lagi? Ya, lagi? Saya dapat menganalisis perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, menganalisis atau mengamati, mencari. Ya, menganalisis perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan? Oke, karena waktu sudah selesai, waktunya pulang. Kalian persiapan pulang. Ayo, ketua kelas memimpin berdoa sebelum pulang. Tetap semangat, sampai ketemu besok di hari yang sama. Alhamdulillah.